wa mu'minatin illa musyrikun wa musahin. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang diperselisihkan tentang kesahihannya ini, tapi karena redaksinya banyak, maka dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Terjemahannya kurang lebih begini. Kata Nabi SAW, pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan memandang-mandang hambanya dengan pandangan cinta dan kasih sayang, pandangan rahmat kalau bahasa Arab. Siapa hamba Allah yang mendapatkan pandangan rahmat tersebut akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang. Musyrikun wa musyahin. Orang yang masih bergelimang dengan kemusyrikan dan orang yang tidak saling memaafkan. Nah, memasuki bulan Ramadan ini, kalau ada di antara kita yang belum baku sapa, belum saling tegur, masih baku dendam, jangan sampai masuk Ramadan kemudian masih begitu kita, tidak akan dapat ampunan kita. Karena di bulan Sya'ban saja, asbab kita tidak saling menyapa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang dengan pandangan rahmat itu dan tidak mendapatkan ampunan, apalagi Ramadan. Maka perhatikan ini, mulai dari suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, bos dengan anak buahnya, tetangga dengan tetangganya, dan seterusnya. Ini harus clear di bulan Sya'ban ini. Jangan tunggu saat nanti halal bihalal baru baku maaf. Belum tentu kalau dapat halal bihalal, kalau Allah cabut nyawa kita sebelum halal bihalal. Belum lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Sayang kalau kita menghalang-halangi ampunan tersebut. Salah satu asbab menghalang ampunan itu adalah tidak saling menyapa, tidak saling tegur satu dengan lainnya. Yang kedua, musyrik, pelaku kesyirikan. Masuk Ramadan, banyak amalan yang dapat menghapus dosa. Cuman karena kita masih menggeluti satu amalan kesyirikan, asbab itu Allah tidak ampuni dosa kita. Apa itu musyrik? Kalau masih ada yang simpan cincin yang dianggap sakti, atau gelang warisan dari nenek moyangnya yang dapat menolak mudarat dan bisa mendatangkan manfaat, atau orang Sangir bilang rantai babi, atau ada tulisan-tulisan Arab yang digantung di rumah, atau yang disimpan di tokonya, atau ditaruh di mobilnya supaya mendatangkan barakah, menolak mudarat. Nah, ini namanya jimat. Siapa yang masih punya amalan-amalan seperti ini, maka dia terjerumus kepada perbuatan kemusyrikan tadi. Datang Ramadan, tidak terhapus dosa orang tersebut. Dan ini diancam oleh Nabi SAW. Bu'dan liman adraka Ramadan, falam yugfar lahu, kata Nabi. Manusia paling celaka itu mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun dosa dan kesalahannya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita manusia paling celaka. Ramadan ini banyak amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Sayang ternyata kita masih bertahan dengan penghalang-penghalang penghapus dosa itu. Maka perhatikan dua hal ini. Saling memaafkan dan tinggalkan kemusyrikan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak membahas tentang masalah itu. Kita tetap kembali ke kitab kita yang kita kaji, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Setiap hari Kamis selesai maghrib menjelang Isya, kita akan mengkaji kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang sekarang kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Kita genapkan insyaallah sampai 80. Mudah-mudahan cukup waktunya. 3 ayat akan coba kita angkat dan kita kaji, ya, maknanya, kita kaji tafsirannya, dan kita kaji hikmah dan hukum-hukum di dalamnya. Namun seperti biasanya, sebelum akan kita kajikan ayat ini, saya izinkan untuk membacakan ayat-ayat ini terlebih dahulu, dengan harapan mudah-mudahan bacaan ayat Al-Quran ini dapat menambah semangat iman kita, karena memang Allah berjanji, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambahlah iman-iman mereka. Insyaallah selama Bapak masih ada iman, mendengarkan ayat Allah dibacakan pasti bertambah iman Bapak, ya. Maka tidak usah dilihat siapa yang baca. Orang suka kok yang baca itu Imam Masjidil Haram, ya. Meskipun bukan Imam Masjidil Haram, namun Allah Subhanahu wa taala secara umum mengatakan, dibacakan kepada mereka ayat kami, bertambahlah iman-iman mereka. Yang kedua, mudah-mudahan bagi yang kita sudah hafal bisa memurajaah hafalan itu, dan bila ada bacaan yang keliru bisa kita perbaiki, karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian kata Nabi,
Innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'ana kama unzil. Allah menginginkan Al-Quran dibaca sebagaimana dia diturunkan. Maka berusaha untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan bacaan yang dicontohkan Nabi SAW. Yang kata Allah dengan tartil tadi. Meskipun kita orang Bugis, tetap bacanya dengan tartil. Kita orang Sangir, tetap bacanya tartil. Kita orang Gorontalo, tetap bacanya tartil. Kita orang Minahasa, sama bacanya tartil. Kita orang Jawa, bacanya juga tartil. Bagaimana bacaan tartil itu? Nah, yang paling banyak kita dengarkan di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Dan salah satu contoh kami contohkan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 78, 79 dan 80. 78 masih tetap Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita lanjutan kisah yang kemarin tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah di ayat ini? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ummi. Ummi itu orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis, bahasa kasarnya orang bodoh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Tidak paham, tidak tahu tentang kitab Taurat mereka. Illa amani, kecuali dusta yang mereka ada-adakan. Wa inhum illa yadhunnun. Maka mereka pun mengada-ngada sok-sok tahu tentang ajaran agama Nabi Musa. Nah, ayat ini berbicara tentang Bani Israel, kaum Nabi Musa. Tapi kita punya kaidah dalam tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ajaran Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu dengan keumuman lafaznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Artinya berbicara tentang Bani Israel, tapi bukan cuman Bani Israel hukumnya, juga berlaku kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Ayat ini berbicara bahwa orang-orang Bani Israel itu ada di kalangan mereka sok-sok tahu, sok-sok ustad, sok-sok mubalik. La ya'lamun al-kitab, dia ummi, bodoh sebenarnya, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, nggak tahu kaidah usul fikih, nggak baca kitab para ulama, apalagi rujuk kepada kitab-kitab asli. Nggak pernah lihat mana kitabnya Imam Syafi'i, nggak pernah lihat mana kitabnya Imam Malik, mana kitabnya Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, nggak pernah lihat dia. Boro-boro baca, kalaupun baca nggak bisa baca karena tulisannya huruf Arab. Klaim ngaku-ngaku paling tahu tentang ajaran Islam.
memberikan fatwa sini dan sana. Ini bahaya. Ini adalah karakternya orang Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Ya, ini. Jadi kalau ada orang Islam ngaku-ngaku tahu agama dan tidak tahu belajarnya di mana, sama dengan Bani Israel itu. Ya. Jadi kalau nggak tahu bilang saja tidak tahu. Ya, kata para ulama, la adri nisful ilm. Mengatakan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Jangan pura-pura tahu. Kalau di Al-Quran kan Allah bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jikalau kalian tidak tahu. Jadi jangan sampai kita punya seperti ini. Dan zaman kita sekarang ini, subhanallah, bertebaran orang-orang seperti ini. Dan banyak pengikutnya. Padahal ayat Al-Quran dia nggak hafal. Coba tes, hafal berapa juz Ustaz? 1 juz saja nggak lancar. Ya. Bagaimana kita menjadi Ustaz kalau Al-Quran kita nggak hafal? Sementara ajaran Islam itu rujukannya Al-Quran. Apalagi hadis-hadis Nabi. Nggak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Nah, ini parah kalau begini nih. Jangan sampai dia memberikan satu fatwa, satu tuntunan, hadisnya palsu. Nah, ini karakter Bani Israel. Jangan kita seperti ini, Pak. Ya, jadi kalau nggak tahu sudah nggak tahu saja. Jangan masuk campur tentang agama. Orang bicara agama dia juga keluarkan fatwa di situ. Nah, ini bahaya. Lihat ayat berikutnya. Ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Fawailun. Wail. Wail itu kalau bahasa Arab kasar. Celaka kamu. Makanya ada satu neraka namanya neraka Wail. Ya. Kan antum pernah dengar neraka itu ada macam-macam namanya kan? Salah satu di antara nama neraka itu neraka Wail. Maka di sini Allah mempergunakan kalimat itu Wail. Ini Bani Israel yang saya ceritakan tadi ini, maka Allah bilang, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim." Masuk neraka Wail, celaka mereka-mereka yang menulis buku kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Yaquluna hadza min indillah. Mereka bilang ini dari Allah Subhanahu wa taala, padahal hasil karya mereka sendiri. Untuk apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini Bani Israel, karakternya mereka. Jadi isi Taurat itu mereka tidak pelajari, tapi ide-ide mereka, syahwat dan nafsu-nafsu mereka, itu yang mereka catat. Dan mereka promosikan bahwa inilah kitab Taurat, yang kemudian mereka mendapatkan keuntungan dengan promosi-promosi tersebut. Tapi Allah bilang samanan qalila, keuntungan yang sedikit sebenarnya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Neraka Wail, celaka mereka yang menulis dengan tulisan-tulisan seperti ini, dan celaka mereka atas apa yang mereka kerjakan tersebut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini karakter orang Bani Israel, Yahudi, ya, kaum Nabi Musa alaihissalam, bahwa tidak cukup bagi mereka untuk memberikan ceramah-ceramah, kelaiman-kelaiman seakan-akan dia tahu tentang agama, padahal dia nggak tahu. Mereka buat lagi kitab palsu, Taurat palsu, dan dipromosikan kepada orang-orang bahwa inilah kitab Taurat, yang mereka rubah-rubah isi Taurat yang benar dengan kepalsuan tersebut untuk mendapatkan untung keduniaan yang sedikit itu. Maka Allah ancam mereka, fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka itu, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka mereka apa yang mereka kerjakan tersebut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, cerita ini Allah ceritakan tentang Bani Israel, tapi juga berlaku bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum, kalau bukan ahli agama, jangan macam-macam antum memberikan fatwa, membuat tulisan-tulisan. Kemarin itu Masya Allah, waktu masuk bulan Sya'ban, banyaknya itu WhatsApp yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Siapa yang baca Yasin 3 kali, ya, dibebaskan dia daripada siksa neraka. Yang baca 5 kali, begini-begini. Yang sholat rakaat pertama bacanya begini, dia mendapatkan begini-begini. Semuanya adalah hadis palsu. Silakan antum rujuk dalam hadis. Saya cari semua kitab-kitab hadis tentang fadilah Sya'ban, yang saya dapatkan tadi itu.
Para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat tentang fadilah Sya'ban ini. Ada yang mengatakan tidak ada fadilah karena hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan ada fadilahnya, tapi tidak ada amalan khusus. Oke lah, kita mengatakan ada fadilah Sya'ban atau fadilah nisfu Sya'ban, tapi amalan khusus nisfu Sya'ban nggak ada dalam hadis Nabi. Nggak ada dibuat oleh sahabat-sahabat. Termasuk 4 imam mazhab nggak menyebutkan tentang amalan khusus. Nah, di zaman kita sekarang mentang-mentang sudah ada WhatsApp, ada IG, ada Facebook, itu ditebarkan berbagai macam amalan-amalan palsu yang merujuk kepada hadis-hadis palsu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sama dengan Bani Israel kita kalau begini modelnya. Dan Allah ancam, tidak main-main ancamannya. Ada 2. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka mereka yang membuat tulisan-tulisan yang seperti ini. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka mereka yang mencari keuntungan dari tulisannya itu. Jadi 2 di sini kesalahan mereka. Kesalahan yang pertama, mereka adalah merubah-rubah hukum Allah dengan menebarkan hadis-hadis palsu. Kesalahan yang kedua, mereka juga mau mencari keuntungan dari situ, duniawi, ma'isyah, dapat bayaran. Nah, jangan sampai kita orang Islam seperti ini, Pak. Alhamdulillah kita di Indonesia ini, kalau salah terlalu jauh kita keluar negeri, Indonesia banyak ulama-ulama kita. Bahkan sampai sekarang masih ada majelis ulama Indonesia. Maka mari kita merujuk kepada para ulama-ulama yang mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis, mereka mempelajari kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang tahu tentang hukum-hukum ini, kepada mereka lah kita bertanya. Kepada mereka kita mendengarkan ceramah-ceramah. Jangan mendengarkan ceramah kepada mereka yang tidak belajar tentang Islam ini. Bahaya, Pak. Saya baca dalam satu kitab, bahayanya berbicara tanpa ilmu. Yang pertama adalah itu adalah perkara yang paling tinggi diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Islam berbicara, mengeluarkan fatwa, statement tanpa berdasarkan ilmu, maka sungguh dia telah terjerumus kepada perkara yang tinggi diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum lihat nanti di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33. Ya, surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, minha wa ma batan, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, wal isma wal bagi, dosa dan melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, berbuat kesyirikan kepada Allah yang tidak pernah diturunkan kita tuntutan tanggal itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berkata tentang ajaran Allah yang kalian tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Jadi Allah larang kita, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan coba-coba kalian berkata satu ajaran Allah yang kalian tidak punya ilmu di situ. Jangan, kalau memang Anda tidak tahu, jangan macam-macam. Makanya kata Nabi, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qulna liman? Maka sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Lillahi, nasihat untuk Allah. Maksudnya apa? Apakah kita bernasihat kepada Allah? Maksudnya agama ini nasihat. Kalau ada orang yang melecehkan ajaran Allah, nasihati dia. Itu sebagai nasihat. Agama ini nasihat. Harus wajib kita untuk nasihati orang tersebut. Yang kedua, orang yang berkata tanpa ilmu ini adalah telah terjerumus kepada perbuatan dusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat nanti di surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram liyaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada kita, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib. Jangan kalian berkata apa yang disebut-sebut oleh lidahmu dengan kebohongan. Yang dia enggak punya ilmu tentang hal itu, kok macam-macam dia bercampur-campur dengan hukum Allah. Hadza halalun wa hadza haramun. Dia bilang ini halal, ini haram, padahal dia enggak punya ilmu tentang itu. Litaftaru 'ala Allahil kadzib,
untuk mengada-ngada kebohongan kepada ajaran Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang mengada-ngada kebohongan atas agama Allah sama sekali tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi Allah bilang kepada mereka, bohong besar itu, ya, mengada-ngada, mengatakan ini halal, ini haram, begini tuntunan ibadah yang benar, begini tidak. Padahal dia enggak hafal Quran, dia enggak belajar hadis, dia enggak baca keterangan para ulama, lalu sembarang-sembarang memberikan fatwa dan petunjuk seperti ini. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, Bani Israel di zaman Nabi Musa. Sudah ada mereka-mereka ini. Maka jangan kita umat Rasulullah juga ikut-ikut dengan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dibuat oleh Bani Israel. Yang ketiga, asbab berbicara tanpa ilmu ini akan membuat dia sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi kalau cuma dia sesat, tidak apa-apa Pak. Tapi persoalannya dia menyesatkan orang lain. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Allah Subhanahu wa taala melenyapkan ilmu tidak dengan mencabutnya dari hati-hati hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilmu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah melenyapkan ilmu ini dengan mewafatkan para ulama-ulama. Hatta idza lam yubqa aliman, sehingga kalau orang-orang alim ini sudah wafat, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan mengangkat orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka yang bodoh ini tidak punya ilmu menjadi pimpinan-pimpinan, ulama-ulama, mubalik, mereka pun ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka lah yang menyesatkan. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan sampai orang seperti ini. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, ulama-ulama kita wafat, susah mendapatkan penggantinya. Ya. Coba kita lihat Syekh Ali Zabir wafat, belum ada penggantinya. Dai berjuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, belum datang pengganti. Ustaz Arifin wafat, belum ada juga penggantinya. Dan begitu seterusnya. Wafatnya para ulama ini susah kita mendapatkan pengganti. Nah, yang dikhawatirkan kalau wafat para ulama ini dan tidak ada pengganti, akan muncul orang-orang yang tidak paham menjadi ustadz, menjadi mubalik. Dan orang akan bertanya kepada mereka, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Nah, ini yang orang khawatirkan dan orang takutkan zaman ini. Kemudian yang kelima, asbab berbicara tanpa ilmu ini adalah orang itu akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah di akhirat nanti. Ini disebutkan di Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti yang tidak ada dasar ilmu di situ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, lisan, semua akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makanya orang yang ceramah ini hati-hati sekali menyampaikan satu hukum itu. Kita kaji dulu hadisnya, kita kaji dulu ayatnya, bagaimana penjelasan para ulama, baru disebutkan kepada antum. Karena kami akan dimintakan pertanggungjawaban ini di hadapan Allah. Tidak boleh kita menghalalkan yang haram, tidak boleh juga mengharamkan yang halal. Lalu ada orang dengan mudah menghalal-halalkan yang haram, dengan gampang mengharam-haramkan yang halal, memboleh-bolehkan yang tidak boleh, melarang-larang yang boleh. Ini subhanallah. Lalu antum pun ikut dengan itu. Oh, karena dia pakai jubah besar, karena dia pakai peci putih, pakai sorban hebat, seakan-akan kiai yang turun dari langit. Antum pun tergila-gila dengan dia. Kalimat-kalimat retorikinya sangat indah didengar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa huwa aladdul khisam. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam.
kata Allah, di antara manusia itu ada yang kalimat-kalimatnya di dunia ini membuat engkau terpesona dan tergila-gila engkau dengan kalimatnya itu, padahal dia penentang yang paling besar dalam agama ini. Nah, akan muncul orang-orang seperti itu, Pak. Dari perintahkan kita begini, dia nggak buat, tapi kalimat-kalimatnya sangat menyentuh hati. Antum pun tergila-gila dengannya, padahal bohong semua yang disampaikan. Nggak ada tuntunan Nabi SAW. Nah, ini hati-hati kita dengan zaman yang sekarang ini. Maka belajarlah Islam ini lewat sumber yang asli. Belajarlah kepada ustaz-ustaz yang belajar Islam memang, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada rujukannya, yang ada pegangannya, yang bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia apalagi di akhirat. Dan yang terakhir, bahwa berbicara tanpa ilmu ini adalah satu perintah setan sebetulnya. Setanlah yang memerintahkan supaya orang ini memberikan fatwa-fatwa tanpa ilmu. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha. Sesungguhnya setan itu tugasnya, pekerjaannya memerintahkanmu untuk berbuat perbuatan-perbuatan buruk, wal fahsya, dan perbuatan-perbuatan keji, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan setan ini, nah, ini 6 poin saya kutipkan kepada antum, bukan disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Namun ayat yang saya bacakan 2 ayat tadi ini, itu adalah berbicara tentang bahayanya berbicara tanpa ilmu ini. Dan di zaman kita sekarang, hati-hati kita. Baik itu bicara dengan lisan atau bicara dengan tulisan. Bicara dengan tulisan ini banyak status-status agama terlihat, tapi nggak ada rujukannya. Atau tulisan-tulisan yang dibagi di grup yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini semua masa Ramadan. Awas, ada hadis-hadis palsu yang akan disebarkan. Salah satu hadis yang cukup masyhur, palsu derajatnya, adalah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Hadis palsu, Pak. Cuma bergembira kok Allah haramkan jasadnya api neraka. Kalau dia cuma gembira kok nyak puasa. Ya. Ada orang gembira, bunyi-bunyi petasan dia malam Ramadan. Ya. Kenapa bunyi-bunyi petasan ini? Orang senang masuk bulan Ramadan, tapi nyak puasa. Apakah yang seperti ini diharamkan jasadnya ya masuk menyentuh api neraka karena dia bergembira datangnya bulan Ramadan? Enggak. Karena hadisnya palsu memang. Ya, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang seperti itu, maka hati-hati kita dengan berita-berita seperti ini. Belajarlah Islam ini sekali lagi dengan rujukan yang benar. Alhamdulillah, kata Nabi SAW dalam satu hadis, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Ulama-ulamaku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Jadi ikutilah banyak ulama-ulama di sana. Ya, karena ulama-ulama tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Jangan cuma segelintir orang. Ada ustadz tiba-tiba viral, tapi nggak tahu belajarnya di mana, dari universitas Islam yang mana dia belajar Islam, lalu jadi ustadz mendadak karena jago retorikanya. Hati-hati kita dengan seperti ini. Itu yang Allah bilang, ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang kalimat-kalimatnya dunia membuat engkau takjub, engkau kagum. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling besar. Ya. Nah, ada orang yang seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai kita tersihir, ya, terpesona dengan jago retorika kalimatnya, ternyata ilmunya tidak bersumber dengan ya firman-firman Allah yang benar dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, jadi Bani Israel di ayat yang ke-79 ini, Allah Subhanahu wa taala laknati mereka. Allah Subhanahu wa taala marah mereka karena 2 hal. Yang pertama, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Yang pertama adalah mereka menulis-nulis
hukum-hukum, fatwa-fatwa dengan tangan mereka yang bertentangan dengan isi Tauratnya mereka. Itu ya dilarang oleh Allah bagi mereka yang pertama. Mereka rubah-rubah isi kitab mereka. Yang kedua, wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah mengancam dengan neraka wail atas apa yang mereka kerjakan itu, karena mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka buat. Nah, orang itu sekarang juga begitu di Islam. Apalagi di dunia politik, merekrut ustadz, bilang ini haram, ini halal. Ya, padahal pengharaman dan penghalalan ini untuk kepentingan politik tertentu. Nah, ustadz ini karena dibayar dengan bayaran yang cukup banyak, sudah dia cari hadis-hadis, ya, entahlah dia hadis palsu ke, hadis doif ke, untuk menguatkan apa yang dimaksud, yang dimau oleh partai tersebut. Banyak begitu. Saya kasih contoh. Ini dulu partai baru 3. Ustadz yang bawa partai, ustadz kalau di masjid, ya. Kisah dulu ini. Dulu masih ada Golkar, P3 dan PDI. Orang-orang Golkar rekrut ustadz. Orang-orang PDI juga, orang-orang P3 juga rekrut ustadz. Untuk supaya orang tidak pilih lagi Golkar, Allah bilang Golkar itu kan lambangnya pohon beringin. Di Al-Quran Allah bilang, la taqraba hadhihi syajarata. Jangan engkau dekat-dekat pohon ini. Maksudnya pohon beringin. Nah, ini ustadz yang Masya Allah, dia mencari ayat untuk kepentingan partai ini. Dulu ada begitu. Ya, tapi sekarang insya Allah tidak ada yang seperti itu. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekat-dekat pohon ini, engkau akan jadi orang zalim. Padahal maksud ayat ini adalah kisahnya Nabi Adam waktu Allah ciptakan di surga dan tidak boleh mendekati pohon yang dimaksud bukan pohon Golkar. Ya. Lalu mereka bilang, dekatlah kepada Ka'bah, karena ini adalah kiblatnya kaum muslimin. Lalu disebutkan ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, Ka'bah maksudnya. Maka pilihlah Ka'bah. Nah, ada ustadz-ustadz yang memodifikasi ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan tertentu dengan bayaran-bayaran yang, tapi mohon maaf ya, jangan marah orang-orang politik. Ini sekedar contoh saja yang saya lagi cerita kepada antum. Ya, jadi orang Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala marah mereka dua perbuatan ini. Mereka rubah-rubah ayat-ayat Taurat mereka untuk mendapatkan keuntungan, ya, yang sedikit. Kalau bahasa Al-Qur'annya sama nang qalila, keuntungan yang sedikit. Nah, di Islam juga ada begitu, Pak. Ya, itu contoh saja yang saya sebutkan kepada antum yang dulu, ya. Sekarang insya Allah sudah tidak ada dan mudah-mudahan tidak akan ada lagi yang seperti itu. Ya, tapi bisa saja, ya. Bisa saja terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka jangan sampai orang-orang Islam ini sama dengan Bani Israel yang sudah Allah berikan kita pelajaran. Kisah ini begitu jelas disebutkan di surah Al-Baqarah, masih awal-awal Al-Baqarah, yang sudah terang baca, mungkin terang sudah hafal. Jangan sampai cuma bacaan dan cuma hafalan saja, tapi mari kita praktekkan. Jangan coba-coba mengikuti karakter Bani Israel yang suka merubah-rubah ayat-ayat mereka yang mendapatkan keuntungan, sogokan-sogokan dan bayaran-bayaran yang sedikit itu. Nah, ayat ke-80 ini yang terakhir yang saya ingin bacakan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata orang Yahudi ini, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Jadi kisahnya begini. Dulu itu waktu Nabi SAW selesai perang Khaybar, menang kaum muslimin, kalah orang Yahudi. Lalu ada pembesar-pembesar Yahudi ini, banyak orang Yahudi ditawan pada waktu itu. Pembesar-pembesar Yahudi sudah angkat tangan, dan Nabi masih cepat memaafkan. Maka pembesar-pembesar Yahudi ini mengundang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi untuk disuguhkan makanan yang paling lezat. Disembelihlah kambing, ya, dihidangkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, dan sebagai penghormatan mereka atas kemenangan peperangan ini. Lalu makanannya Nabi ini ditaruh racun.
sama orang Yahudi. Nabi juga nggak tahu. Cuman kan Nabi selalu dampingi oleh wahyu. Karena malaikat Jibril datang kasih tahu, Muhammad ada racun. Baik-baik ente. Akhirnya Nabi tahu, oh makanya ada racun. Maka Nabi SAW sebelum makan dia bertanya, hei orang-orang Yahudi, saya ingin tanya kepada anda ini pembohong atau jujur? Mereka bilang kami pembohong. Dan engkau sudah tahu wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah sangat tahu. Karena Nabi waktu di Madinah bergaul hidup dengan mereka, orang Yahudi ini. Ya, banyak. Misalkan Kainuka, ya, dan beberapa suku orang Yahudi itu, Nabi berkomunikasi dekat dengan mereka. Maka Nabi tahu mereka suka putar bala itu, tahu. Maka waktu Nabi tanya, kalian ini jujur atau bohong? Mereka bilang kami banyak bohong, tapi kami semua berusaha untuk jujur. Oke, Nabi bilang begini, kalau kalian jujur, saya tanya, siapa penghuni neraka? Ini Nabi tanya kepada Yahudi ini. Maka apa mereka bilang? Karena mereka tahu dalam kitab mereka, paling banyak penghuni neraka itu adalah Yahudi. Mereka bilang jujur di hadapan Nabi. Tapi kemudian mereka bilang, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami banyak masuk neraka, tapi kami masuk neraka cuma sebentar. Gitu kan? Ya ini ayatnya. Kemudian Allah turunkan ayat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Di sini ada beberapa, cuma sayang waktunya sudah habis, saya percepat sedikit. Jadi mereka mengatakan kami masuk neraka itu cuman 40 hari waktu Nabi Musa tinggalkan pergi ke Bukit Tursina untuk menjemput kitab Taurat. Itu kan Bani Israel menyembah patung, ya, sapi betina waktu itu, yang sudah saya ceritakan dahulu. Nah, selama 40 hari, sehingga mereka mengatakan kami masuk neraka cuma 40 hari, sebentar saja. Lalu Allah bilang ayatnya berlanjutnya ini, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Ya Yahudi, kalau memang betul kalian masuk neraka ini cuma sebentar saja, apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah? Allah yang bilang bahwa kalian masuk neraka ini cuma sebentar. Karena kalau Allah yang bilang, pasti Allah tidak akan selisih janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kalian berkata yang tidak ada ilmu kalian di situ. Ternyata ini hanya mengada-ngada. Jadi orang Yahudi itu tahu mereka paling banyak masuk neraka, cuma mereka klaim cuma sebentar saja, ya. Padahal tidak pernah Allah bilang dorong masuk neraka cuma sebentar saja. Nah, ini ya di antara asbabun nuzul sehingga Allah turunkan ini ayat ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi orang Yahudi sudah klaim bahwa mereka paling banyak masuk neraka. Ya. Cuma mereka bilang orang cuma sebentar masuk neraka. Padahal Allah tidak pernah bilang begitu. Nanti insyaallah mudah-mudahan masih ada waktu, ya, orang masih bisa kaji lagi lanjutan ayat ini. Masih bagus untuk saya sebutkan tentang karakter Yahudi ini. Kenapa kita bahas tentang karakter Yahudi? Supaya orang menjauhi ya karakter yang tidak bagus ini. Ya jangan sampai orang umat Rasulullah juga ya cuma namanya umat Rasulullah tapi karakternya seperti karakter Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala laknati, yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka, termasuk wail tadi itu yang saya bacakan. Mudah-mudahan berguna bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf waktu salat Isya sudah masuk. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.